السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين أحبني وأحبكم الله جميعا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan kita telah banyak memberikan pengajaran melalui perbuatan, tingkah laku maupun ucapan-ucapan beliau yang tidak ada pada kehidupan beliau kecuali menjadi i'tibar bagi kita semua. Kita jadikan pelajaran sebagai modal dan bekal hidup untuk berjumpa dengan Allah dalam penuh keselamatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan i'tibar kepada kita dalam kehidupan beliau selama 23 tahun. Baik itu berupa tingkah laku, berupa nasihat ataupun doa-doa yang diajarkan kepada kita. Maka di antara sekian banyak doa yang maksur yang beliau ajarkan kepada kita, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku bermohon afiyah kepadamu, baik itu pada aspek agamaku, kehidupan duniaku, hartaku maupun keluargaku. Maka kemudian kata afiyah ini kita sandingkan dengan kata-kata sehat wal afiat. Kalau ditanya bagaimana kabar anda, maka dijawab sehat wal afiat. Kita sudah tahu apa itu sehat, sekarang apa makna afiat. Maka menilik satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-afiyah ala asyrati awjuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Kata-kata al-afiyah menurut Rasulullah ada 10 makna, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Ammal khamsatul lati fid dunya, adapun 5 yang ada di dunia sabda beliau, maka beliau menyatakan yang pertama al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu atau ilmu. Maka oleh karena itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sangat tidak mengherankan ketika para ulama menyatakan al-ilmu asyrafu khisalin. Ilmu adalah perkara yang paling mulia yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dengan ilmu dikatakan ulama, maka orang-orang jahil terselamatkan amalnya. Dengan ilmu maka orang-orang yang sudah mendapatkan kemuliaan semakin mulia. Dan dengan ilmu orang-orang yang dianggap hina, mungkin karena faktor ekonomi maupun nasabnya, maka mereka mendapatkan kemuliaan. Maka dengan berkah ilmu ya ikhwan, maka orang-orang yang ada maka mereka bisa mempersembahkan amalan yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Sayyiduna al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala menyatakan, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang mengharapkan keselamatan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Karena sesungguhnya ia dibutuhkan dalam perkara dunia maupun akhirat. Maka saudaraku yang kumuliakan, orang akan mendapatkan matlamat derajat hidup yang baik, mendapatkan pandangan yang lebih daripada masyarakat, mendapatkan penghasilan yang lebih dibandingkan orang yang lain, karena mereka punya ilmu, mereka punya skill, mereka punya pengetahuan yang dengan itu maka mereka mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Maka tidak heran bahwa orang-orang tua kita terdahulu menyatakan, boleh jadi kita makan hanya nasi dengan kerupuk nak, yang penting engkau bersekolah. Artinya bagaimanapun kehidupan kita, jikalau engkau menuntut ilmu, maka Allah akan memuliakan hidupmu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalnya akan tertolak. Karena mengapa? Karena ruh dari satu amal tersebut adalah ilmu itu sendiri. Betapa banyak ada orang yang sholat berrokaat-rokaat, berbelas berpuluh rokaat, tetapi ternyata satu saat Rasulullah menyatakan, itu orang yang sedang sholat, salam, sholat lagi, ia lanjutkan terus. Ternyata ada orang yang sedang duduk maupun tidur di sampingnya, jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang sholat terus menerus. Mengapa? Karena orang yang sedang duduk maupun tidur tersebut, dia melaksanakan sholat 2 rakaat tapi dengan ilmu. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti bagi seorang mukmin yang baik, untuk kematlamatan hidupnya, keselamatan hidupnya, kesuksesan hidupnya, dunia dan akhiratnya harus dilandasi dengan ilmu. Maka jikalau ada orang yang punya semangat untuk belajar, tak peduli bagaimanapun usianya, tak peduli bagaimanapun kondisi kesehatannya, ia tak peduli dengan bagaimana status ekonominya, jikalau dia punya semangat untuk menuntut ilmu, maka Allah telah memberikan afiat pada dirinya. Yang kedua, makna afiat adalah amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak ada orang-orang yang sehat, ada orang-orang yang punya waktu yang luang, ada orang yang punya kendaraan yang canggih, tapi hari ini di hari Jumat, di mana Allah mengumandangkan bahwa kalau sudah ada panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, masih banyak yang sibuk dengan meetingnya, kemudian sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan keluarganya, dia masih sibuk dengan teman-temannya. Berarti ini orang tidak atau belum dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi betapa banyak di antara kita yang tak punya kendaraan, kondisi kakinya sakit, mungkin nafasnya sesak, tetapi ternyata karena Allah memilih dia untuk melakukan amal, maknanya Allah memberikan afiah kepadanya.
Yang ketiga dan keempat, apa makna afiyah? Sabda Rasulullah, asyukru 'ala ni'mah was-sabru 'alal bala. Yang ketiga dan keempat, afiat itu artinya ketika seseorang pandai mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, dipergunakan jabatannya untuk berdakwah kepada Allah, diberikan harta untuk membantu perjuangan agama Rasulullah, dia punya umur kesehatan, dia pakai untuk umurnya, waktunya, pikirannya untuk membantu memakmurkan masjid, membantu untuk perjuangan dakwah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, maka ini orang diberikan afiah. Pun ketika dia ditimpakan musibah, maka dia bersabar, tidak menyalahkan Allah, maka itu artinya orang tersebut diberikan afiah. Yang berikutnya apa makna afiah? Al-afiyah, sabda Rasulullah, al-aklu minal halal, bahwa kalau dia makan, dia mencari pekerjaan, dia punya profesi, maka semuanya dalam koridor yang halal, yang baik, yang ketika diberikan kepada keluarganya akan memberikan ketenangan dan keberkahan. Dan inilah 5 makna afiyah di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah lamma amarakum bada'a fihi binafsih, faqala jalla wa ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Warda Allahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin, sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an, wa ihfazna ya rabbana min adh-dhunubi wal atham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.